Sukoharjo merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki keragaman warisan budaya mulai dari kerajinan tangan, situs, adat istiadat, hingga kuliner tradisional. Salah satu warisan kuliner yang masih eksis hingga kini adalah gempol pleret yang berasal dari desa Karangwuni, Polokarto. Kudapan yang berbahan dasar beras dan kelapa ini masih diminati oleh berbagai kalangan. Perpaduan antara gempol dan pleret disajikan dengan kuah santan menghasilkan cita rasa yang unik dan otentik bagi penikmatnya. Sejak puluhan tahun lalu, masyarakat di Desa Karangwuni telah menggeluti kuliner khas tersebut. Salah satunya adalah Yami, sang empunya gempol pleret yang bahkan telah mewariskan kepada putranya yang menjadi generasi keempat. Saking biyen bae belajar bae Mbah Karto dinem. Mbok kula mantau paginem. Terus sing mandi kula nggih adik kula ning wali kemen terus marang. Nggih enten jempe supri niku. Nggih rincangi. Nggih njeloni, nggih maro. Niku pake sing glinding. Teng wekenaken niku nggih kawan dosa nang enten lho kula. Wong kula bareng omah-omah. Saya adalah generasi keempat. Kalau dulu memang bukan sini aja, ada yang daerah Tegal Made tapi bagian yang barat, jadi Soko, daerah Soko yang dulu kan pernah ibu-ibu jualan, saya kan jalan kaki lah. Terus sini dari Ketimbah banyak. Hasil banyak. Sekarang kita ya penerusnya kurang lah. Cara ya dikit ini belajar dari untuk pembuatan dari segi itu pas ngepeli, pas jeloni, marut. Berarti saya selaku putra dari produsen mau belajar gempol sama pleret itu susah. Masalah kan hasilnya kurang baik lah sama ibu. Jadi ibu jual kudu kualitas lebih baik kan gitu. Bukan sembarangan. Lama kan tetap belajar lah. Belajar dari marut dulu. Terus dari itu SMA kan udah besar karena nanti lama-kelamaan kan tetap ngerti. Apalagi ya tenaga yang lebih berat itu pas jeloni fisiknya cukup berat. Nah, masalah gempol pleret tergantung apa misalnya manual gitu loh. Kayak nekan terus lalu kan nggak bisa langsung hasilnya dimakan copiat nggak bisa. Pleret dari pleret kan ini ditekan supaya tipis. Yang susah itu dari segi mau beli beras itu, beras kualitas keras kan sekarang nggak ada. Sekarang kan dicampur. Yang dulu seperti beras dari Sumatera itu kan benar-benar keras ya. Itu ada alhamdulillah dari segi produksi gempol pleret bisa cuma dijual sendiri, alhamdulillah. Beras keras dicampur beras ya pulen itu direndam pakai air itu selama minim 3 jam, kemudian kita proses digiling supaya bisa jadi tepung. Dari segi penggilingan itu saringannya tetap nomor 2, jadi nggak terlalu halus. Nah kalau sudah penggilingan itu dikepel, kalau udah selesai dikukus atau didang, kalau matang itu dijeloni. Nah dijeloni itu dikasih air pandan, terus dikasih garam sesuai porsi lah. Paling kayak agak besar dari segi tadi hasil dari peleretan apa ngepel itu lebih besar. Terus seperti bola yang besar lah
udah selesai proses lagi marut atau nyisir. Habis nyisir ya sisiran itu dibumbui. Nah, pengen yang baik paling enggak usah ditekan terlalu menekan banget. Habis leading gempol terus nanti dikukus lagi, terus paling enggak itu 1 jam. Dan nanti kalau untuk penjualan direndam dulu sama air paling enggak 2 menit sampai 3 menit dari gempol tadi biar lebih besar. Nah, kalau pleret ibaratnya kalau di pleret ya kan itu dicampur sama gula pasir gula Jawa. Nah, dari segi bikin pleret itu ya sederhana, cuma jelodi pleret dikukus terus kalau enggak ya 1 jam lah. Jadi ibaratnya udah 1 jam udah matang ya udah hasil. Tidak hanya Yami, di Desa Karangmuni juga ada empunya gempol pleret lain bernama Sunardi yang berusia 65 tahun. Sunardi mulai mengenal gempol pleret dari nenek dan belajar membuat dari ibunya. Sunardi mulai berjualan gempol pleret di tahun 1986, 2 tahun setelah menikah dengan istrinya, Suliem. Awalnya, Sunardi yang bertugas membuat gempol pleret dan Suliem yang menjualnya dengan berkeliling kampung di kota Solo dengan cara digendong dengan tenggok. Dan pada tahun 1990, Sunardi mulai menjual gempol pleretnya di Pasar Klewer hingga sekarang. Sunardi juga telah mewariskan resep kepada putranya Ari Susanto yang merupakan generasi keempat yang saat ini berjualan di depan Bank Mandiri Gladak Solo. Dari kacamata sejarawan Heri Priatmoko, gempol pleret memiliki filosofi bagi masyarakat Desa Karangmuni yang berbunyi, Orang Yukihi Nanging Huripi. Kuliner gempol pleret ini kalau kita buka catatan sejarah, misalkan Serat Centini yang ditulis abad 19, 1820-an itu menegaskan bahwa gempol pleret itu sudah ada. Nah, kalau kita tarik maju sekarang, ini artinya umurnya sudah 2 abad lebih. Nah, kalau kita melihat di Karangmuni, gempol pleret ini bukan hanya menyejarah, tapi juga menjadi bagian hidup masyarakat. Gempol pleret ini kalau kita rumuskan, ada nilai filosofinya. Ora nyugi nanging ngopeni, nguripi. Nah, filosofi ini ternyata terekam dalam memori kolektif masyarakat lokal. Dengan nilai filosofi ini kita bisa mengangkat gempol pleret dalam lingkup yang lebih tinggi, dalam konteks warisan budaya tingkat nasional. Mengapa? Karena gempol pleret ini makanan tradisional yang tidak bisa dibikin dengan cara modern. Artinya bahwa kerja-kerja tradisional harus kita dukung, kita lestarikan, kita kabarkan ke dunia internasional melalui pendaftaran warisan budaya tak benda. Dengan sinergi antara dinas, antara pemerintah daerah desa dengan masyarakat, nanti bisa menguatkan, memberi semangat yang lebih kepada para perajin gempol pleret. Filosofi yang makanan kuno tapi justru bisa bertahan di era modernisasi ini menjadi nilai plus bagi gempol pleret. Upaya pemerintahan Desa Karangmuni untuk kaitannya pun warisan budaya tak benda yaitu gempol pleret, yang pertama untuk dihapatenkan bahwasanya warisan budaya tak benda itu adalah warisan dari Desa Karangmuni. Selanjutnya, kalau sudah dihak patenkan di Desa Karangmuni, otomatis gempol pleret adalah maskot atau ikon Desa Karangmuni. Setelah itu, pemerintahan desa berupaya
untuk memperkenalkan bukan di lingkup desa tapi berusaha lingkup nasional, yaitu ikut serta dalam festival kuliner atau diperkenalkan dari instansi-instansi dinas yang terkait. Di situ intinya diikut sertakan bahwasanya Gempol Pleret itu adalah warisan budaya tak benda dari Desa Karangmuni.